Pernahkah kamu membayangkan seekor kucing bisa membawa kekayaan dan keberuntungan? Tapi hati-hati, di balik emas yang berlimpah, ada rahasia besar yang tersembunyi. Inilah kisah seorang pria miskin yang hidupnya berubah selamanya setelah menolong seekor kucing ajaib berbulu emas. Namun, tidak semua orang bisa menerima keberuntungan dengan hati yang tulus. Siapakah yang akan mendapatkan berkah dan siapa yang akan dihancurkan oleh keserakahannya sendiri? Mari kita mulai kisahnya. Tonton sampai akhir dan jangan lupa subscribe untuk cerita seru lainnya. Hujan deras mengguyur desa kecil di pinggiran kota, menyisakan udara dingin yang menusuk hingga ke tulang. Langit hitam pekat, sesekali tersambar kilat yang menerangi jalanan berlumpur. Butiran air jatuh deras, menciptakan genangan di sepanjang jalan setapak yang hanya diterangi oleh cahaya lampu minyak dari beberapa rumah tua di desa itu. Di tengah malam yang muram itu, seorang pria bernama Raka berjalan dengan langkah gontai. Bajunya basah kuyup dan tubuhnya menggigil kedinginan. Ia baru saja kembali dari kota, mencoba mencari pekerjaan di pasar, tapi lagi-lagi usahanya sia-sia. Tidak ada satupun orang yang mau mempekerjakannya. Hidupnya sudah lama dirundung kesulitan. Sejak orang tuanya meninggal, ia hidup sebatang kara dalam gubuk reyot peninggalan mereka. Saat ia hampir sampai di rumahnya, di antara suara gemuruh hujan dan gelegar petir, ia mendengar sesuatu. Meongan lirih. Awalnya, Raka mengira itu hanya imajinasinya, tapi suara itu kembali terdengar kali ini lebih jelas. Meong, meong, terdengar lemah dan penuh kesakitan. Ia berhenti melangkah dan mencoba menajamkan telinganya. Suara kucing, gumamnya dalam hati. Dengan rasa penasaran, ia menelusuri arah suara itu di bawah pohon rindang di tepi jalan. Tersembunyi di balik semak-semak yang basah, ia melihat sesosok makhluk kecil menggigil kedinginan. Seekor kucing berbulu emas tergeletak lemah di tanah yang becek. Rocket, kucing itu tampak berbeda dari kucing biasa. Bulu keemasannya berkilauan samar meski basah kuyup, dan matanya yang redup seakan menyimpan sesuatu yang misterius. Namun, yang paling membuat Raka iba adalah kondisinya yang tampak sangat lemah. Tubuhnya gemetar, dan meongannya terdengar lirih, seperti tengah meminta pertolongan. Tanpa ragu, Raka berjongkok dan dengan hati-hati mengangkat tubuh mungil itu. Bulu basahnya menempel di tangan Raka, dan kucing itu langsung mengejang kedinginan. "Kasihan sekali kau, pasti kau sudah lama kehujanan," bisik Raka, mengelus kepalanya dengan lembut. Ia melirik sekeliling, tapi tak ada seorang pun di sana. Kucing itu jelas tak bertuan, atau mungkin telah ditinggalkan seseorang. Tanpa berpikir panjang, ia menyelipkan kucing itu di balik jaketnya yang lusuh, mencoba menghangatkannya dengan tubuhnya sendiri. Perjalanan menuju rumah terasa lebih berat, karena kini Raka harus melindungi si kucing dari terpaan angin dingin. Setelah beberapa menit berjalan dalam gelap, akhirnya ia sampai di rumahnya, sebuah gubuk kecil dengan dinding bambu yang sudah mulai rapuh dan atap bocor di sana-sini. Dengan cepat, ia menutup pintu, menyalakan lampu minyak, lalu membawa kucing itu ke dekat perapian kecil yang nyalanya hampir padam. Dengan telaten, ia mengambil sehelai kain usang dan mengeringkan bulu si kucing, berusaha membuatnya nyaman. "Kau pasti lapar, ya?" kata Raka sambil berdiri dan berjalan ke sudut ruangan. Ia membuka tempat penyimpanan makanannya. Hanya tersisa sedikit nasi dan sepotong ikan asin. Itu adalah makanan terakhirnya. Tapi tanpa berpikir dua kali, ia meremukan ikan asin itu, mencampurnya dengan nasi, lalu menyodorkannya kepada kucing kecil itu. Dengan tubuh yang masih lemah, kucing itu perlahan bangkit dan mulai makan dengan lahap. Raka tersenyum kecil. "Makanlah yang banyak. Besok kita cari cara agar hidup kita lebih baik," ujarnya pelan. Malam semakin larut, dan hujan masih terus turun di luar. Namun, di dalam gubuk kecil itu, kehangatan mulai terasa. Kucing itu kini telah tertidur dengan tenang di dekat perapian, sementara Raka bersandar di dinding, menatapnya dengan rasa penasaran. Ia tidak tahu siapa kucing itu, dari mana asalnya, atau mengapa bulunya tampak begitu indah. Tapi satu hal yang pasti, hati kecilnya berkata bahwa kucing ini bukan kucing biasa. Tanpa menyadari apa yang akan terjadi esok hari, Raka akhirnya terlelap, sementara si kucing tetap berbaring di sisinya. Sesekali membuka matanya yang berkilauan dalam gelap. Dan malam itu,
takdir mulai mengubah hidupnya. Matahari pagi mulai menembus celah-celah dinding bambu rumah Raka, membawa kehangatan setelah hujan deras semalaman. Angin pagi yang sejuk berembus perlahan, menyapu sisa-sisa udara dingin yang masih tertinggal di dalam gubuk kecil itu. Raka menggeliat pelan di atas tikarnya yang tipis. Matanya masih terasa berat, tapi ada sesuatu yang berbeda pagi ini. Perasaan aneh yang membuatnya terbangun lebih cepat dari biasanya. Ia mengedipkan mata beberapa kali, mencoba mengingat kejadian semalam. Lalu, ia teringat tentang kucing kecil berbulu emas yang ia temukan di tengah hujan. Dengan cepat, ia menoleh ke dekat perapian, tempat terakhir kali ia melihat kucing itu. Namun, alangkah terkejutnya ia ketika melihat kucing itu kini tampak lebih sehat. Bulunya lebih bersih, dan cahaya emasnya lebih terang dari sebelumnya. Si kucing duduk dengan anggun, menjilati bulunya sambil sesekali melirik ke arah Raka dengan mata tajam berkilau. Seolah-olah kucing itu bukanlah makhluk biasa, tetapi sesuatu yang lebih istimewa. "Pus," panggil Raka dengan suara parau. Si kucing hanya mengedipkan mata, lalu melompat turun dari tempat tidurnya dan berjalan ke arah pintu. Ia mengeong pelan, seperti meminta Raka untuk mengikutinya. Raka mengerutkan dahi. Ada sesuatu yang tidak biasa dari sikap kucing itu. Seakan ia ingin menunjukkan sesuatu. Dengan rasa penasaran, Raka bangkit dari tikarnya, meregangkan tubuhnya sebentar, lalu mengikuti langkah si kucing yang berjalan dengan tenang keluar rumah. Udara pagi terasa segar, dan embun masih menggantung di dedaunan. Si kucing terus berjalan, melewati halaman kecil rumah Raka yang dipenuhi rumput liar. Lalu, ia berhenti di belakang rumah, tepat di bawah pohon mangga tua yang sudah lama tidak berbuah. Raka mengerutkan kening. "Apa yang kau lakukan di sana?" tanyanya, setengah bercanda. Namun, kucing itu tidak menjawab. Tentu saja, ia hanya duduk diam, lalu mulai menggaruk-garuk tanah dengan cakarnya. Awalnya, Raka hanya menatapnya dengan bingung. Tapi ketika si kucing terus menggaruk dengan tekun di satu titik, rasa ingin tahu mulai merayapi pikirannya. "Apa kau ingin aku menggali di sana?" tanyanya, separuh tidak percaya. Si kucing hanya melirik sekilas, sebelum kembali melanjutkan garukannya. "Dengen, enggen." Raka berjongkok dan mulai mencangkul tanah itu menggunakan kedua tangannya. Tanahnya masih lembab akibat hujan semalam, sehingga lebih mudah digali. Lalu, sesuatu yang keras menyentuh ujung jarinya. Raka berhenti sejenak, jantungnya berdebar kencang. Dengan hati-hati, ia menggali lebih dalam. Lalu, matanya melebar saat melihat sesuatu yang terkubur di sana. Sebuah peti kayu tua, tersembunyi di bawah tanah selama entah berapa lama. Tangannya gemetar saat ia membersihkan tanah yang menutupi peti itu. Dengan susah payah, ia menariknya keluar dan mencoba membuka tutupnya yang berkarat. "Apa ini?" bisiknya dengan suara tercekat. Ketika tutup peti akhirnya terbuka, kilauan emas dan perhiasan menyilaukan matanya. Di dalam peti itu, terdapat tumpukan koin emas, cincin bertatahkan batu permata, kalung berkilauan, dan berbagai perhiasan berharga lainnya. Harta karun yang selama ini tersembunyi di bawah tanah, entah sejak kapan, dan kini berada tepat di hadapannya. Raka hampir tidak bisa bernapas. Ia menatap isi peti itu dengan mata tak percaya, lalu menoleh ke arah si kucing yang kini duduk dengan tenang, menatapnya dengan mata penuh arti. "Apakah ini ulahmu, Pus?" tanyanya pelan. Si kucing hanya mengeong, lalu menjilat cakarnya seolah tidak terjadi apa-apa. Raka merasa seluruh tubuhnya bergetar. Ini bukan kebetulan. Ini bukan sekadar keberuntungan. Kucing ini membawa sesuatu yang luar biasa. Namun, alih-alih segera mengambil emas itu, Raka justru terduduk diam. Pikirannya berkecamuk. Apa yang harus ia lakukan dengan semua ini? Apakah ini benar-benar untuknya? Bagaimana jika ada orang lain yang mencari harta ini? Tapi kemudian, ia sadar, selama ini, ia telah hidup dalam kemiskinan. Ia bekerja keras setiap hari, tetapi tetap saja tidak pernah cukup untuk makan dengan layak. Dan sekarang, seolah takdir menjawab doanya, keberuntungan akhirnya menghampirinya dalam bentuk seekor kucing berbulu emas. Senyum perlahan muncul di wajahnya. Ia mengulurkan tangan, mengelus kepala si kucing dengan penuh rasa terima kasih. "Terima kasih, Pus. Kau benar-benar istimewa." Si kucing mengeong lembut, seolah memahami kata-kata itu. Dan pagi itu,
hidup Raka mulai berubah tanpa ia sadari. Ini baru permulaan dari keajaiban yang lebih besar yang akan datang. Pagi itu, sinar mentari menyelinap melalui celah-celah rumah bambu Raka, membawa kehangatan yang terasa berbeda dari hari-hari sebelumnya. Semalam, ia hampir tidak bisa tidur. Bukan karena lapar seperti biasanya, tetapi karena pikirannya terus dipenuhi oleh kenyataan mengejutkan peti berisi emas dan perhiasan yang ditemukan berkat si kucing berbulu emas. Raka duduk termenung di depan peti itu, menatap kilaunya yang luar biasa. Apakah ia sedang bermimpi? Ataukah ini benar-benar terjadi? Ia mengulurkan tangannya, menyentuh salah satu koin emas yang terasa dingin di telapak tangannya. Jantungnya berdegup kencang. Selama ini, ia hidup dalam kemiskinan. Seringkali hanya makan sekali sehari, bekerja serabutan tanpa kepastian. Namun sekarang, dengan harta ini, ia bisa mengubah hidupnya. Namun, di balik kegembiraan itu, muncul perasaan cemas. Dari mana asal harta ini? Mengapa kucing itu membawanya ke tempat ini? Apakah ini benar-benar miliknya? Si kucing berbulu emas duduk di dekat peti, menjilati bulunya dengan tenang, seolah tidak ada yang aneh. Ia melirik Raka dengan tatapan tajam, seakan tahu bahwa tuannya sedang bergulat dengan pikirannya sendiri. Apa yang harus kulakukan, Pus? Tanya Raka lirih. Kucing itu hanya mengeong pelan, lalu berdiri dan melompat ke pangkuan Raka, menggosokkan kepalanya ke dada pria itu dengan lembut. Raka tersenyum kecil, seolah kucing itu ingin meyakinkannya bahwa tidak ada yang perlu ia takutkan. Raka tidak langsung menggunakan emas itu untuk membeli kemewahan. Ia tahu, jika tiba-tiba menunjukkan kekayaan yang besar, orang-orang di desa pasti akan curiga. Maka, ia mulai dengan hal-hal kecil. Pertama, ia membeli pakaian baru yang layak di pasar. Tidak terlalu mencolok, tapi cukup membuatnya terlihat lebih baik daripada sebelumnya. Lalu, ia membeli makanan yang lebih enak, roti hangat, ikan segar, dan buah-buahan. Ini pertama kalinya dalam hidupnya, ia bisa makan dengan kenyang, tanpa harus memikirkan hari esok. Beberapa hari kemudian, ia mulai memperbaiki rumahnya yang hampir roboh. Ia menyewa beberapa tukang dari desa sebelah, meminta mereka untuk mengganti atap yang bocor, dan memperkuat dinding yang mulai rapuh. Tetangga-tetangganya mulai memperhatikan perubahan itu. Bukankah itu Raka? Sejak kapan ia punya uang untuk memperbaiki rumahnya? Bisik seorang ibu di pasar. Mungkin dia mendapat warisan, tebak yang lain. Namun, Raka tetap bersikap seperti biasa. Ia tidak ingin orang-orang tahu dari mana asal kekayaannya. Ia tetap rendah hati, tetap berbicara dengan ramah kepada semua orang, dan tidak menunjukkan kesombongan sedikit pun. Tapi perubahan itu tidak bisa disembunyikan selamanya. Yang membuat Raka semakin takjub adalah kenyataan bahwa harta itu seolah tidak pernah habis. Setiap kali ia menghabiskan sebagian emas untuk keperluannya, keesokan harinya, kucing itu akan membawanya ke tempat lain, di mana ia menemukan lebih banyak emas yang terkubur. Kadang-kadang, kucing itu berjalan ke sudut halaman dan mulai menggaruk tanah. Dan ketika Raka menggali, ia menemukan sekantong koin emas tua. Di lain waktu, kucing itu mengeong dan membawa Raka ke sungai kecil di pinggir desa, tempat ia menemukan cincin emas yang tersangkut di antara bebatuan. Keajaiban ini terus berlanjut selama berminggu-minggu. Raka mulai menyadari bahwa si kucing bukanlah kucing biasa. Ia adalah makhluk yang membawa keberuntungan seperti legenda tentang kucing pembawa rezeki yang pernah diceritakan oleh orang-orang tua di desa. Namun, Raka tidak menjadi tamak. Ia hanya mengambil secukupnya, memastikan bahwa ia tidak mencolok di mata orang lain. Sebagian dari kekayaannya ia gunakan untuk membantu orang-orang yang kesulitan. Ia membelikan seorang janda tua di desa itu beberapa karung beras. Ia membantu seorang tukang kayu miskin membeli alat-alat baru untuk bekerja. Ia memberi sedekah kepada anak-anak yatim di desa sebelah. Semakin banyak ia memberi, semakin banyak pula harta yang ditemukan kucing itu untuknya. Namun, seperti biasa, di mana ada kekayaan, di situ ada kecemburuan. Di antara mereka yang memperhatikan perubahan hidup Raka, ada satu orang yang penuh dengan rasa iri dan keserakahan. Namanya Bagas. Bagas adalah pria licik yang selalu mencari cara untuk mendapatkan keuntungan tanpa bekerja keras. Ia melihat bagaimana hidup Raka berubah drastis, dari seorang miskin menjadi seseorang yang mampu membeli makanan enak dan memperbaiki rumahnya. Awalnya, ia hanya mengamati dari jauh, tapi lama-kelamaan, ia semakin curiga
Dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu? Pekarnya, suatu hari, ia diam-diam mengikuti Raka saat pria itu berjalan di tepi sungai bersama kucingnya. Bagas bersembunyi di balik semak-semak, menyaksikan dengan mata penuh kecurigaan. Ia melihat bagaimana si kucing berbulu emas menunjukkan sebuah tempat di pinggir sungai. Lalu Raka menggali dan menemukan sesuatu yang bersinar di dalam tanah. Jadi itu rahasianya. Bagas menyeringai. Ia sadar bahwa kekayaan Raka bukan berasal dari warisan, melainkan dari kucing aneh itu. Dengan mata berbinar penuh rencana licik, Bagas memutuskan bahwa ia juga harus memiliki kekayaan itu. Namun, ia tidak tahu bahwa keserakahan selalu membawa petaka. Dan malam itu, ia menyusun rencana untuk mencuri kucing ajaib itu dari tangan Raka. Malam itu, bulan menggantung tinggi di langit, memancarkan cahaya pucat yang menerangi desa yang mulai terlelap dalam keheningan. Di dalam rumah kecilnya, Raka tertidur dengan tenang. Sementara di sampingnya, si kucing berbulu emas meringkuk dengan nyaman di atas tikar jerami. Namun, di luar rumah, ada sepasang mata yang mengintai dalam kegelapan. Bagas, pria tamak yang telah lama mencurigai keberuntungan Raka, bersembunyi di balik pohon mangga tua, mengamati setiap sudut rumah dengan penuh perhitungan. Senyum licik menghiasi wajahnya saat ia melihat Raka sudah tertidur. "Kucing itu dia!" bisiknya dengan penuh semangat. Bagas telah menyusun rencana. Jika Raka bisa menjadi kaya karena kucing itu, maka ia juga bisa. Ia hanya perlu mencuri kucing tersebut, membawanya pulang, dan memaksa hewan ajaib itu untuk menunjukkan tempat-tempat tersembunyi di mana emas dan perhiasan berada. Tanpa membuang waktu, Bagas bergerak mengendap-endap menuju rumah Raka. Ia berhenti di depan pintu, lalu dengan hati-hati menyelinap melalui celah bambu yang renggang. Di dalam rumah, hanya ada suara napas Raka yang teratur. Si kucing berbulu emas masih tertidur lelap. Ekornya melingkar di sekitar tubuh mungilnya. Bagas menahan napasnya. Sekarang atau tidak sama sekali. Dengan gerakan cepat, ia meraih si kucing dan membungkam mulutnya dengan kedua tangan agar tidak mengeong. Si kucing langsung menggeliat dan berusaha memberontak. Cakarnya mencakar tangan Bagas, tetapi pria itu tetap memegangnya erat-erat. "Jangan berisik, dasar kucing sial," desisnya. Lalu memasukkan si kucing ke dalam karung goni yang sudah ia siapkan. Tanpa membuang waktu, ia bergegas keluar dan berlari dalam kegelapan malam menuju rumahnya yang berada di tepi desa. Sesampainya di rumah, Bagas segera mengunci pintu dan menyalakan lampu minyak. Dengan napas terengah-engah, ia meletakkan karung berisi si kucing di lantai dan mengikat ujungnya dengan tali. "Sekarang aku akan menjadi orang paling kaya di desa ini," serunya dengan penuh semangat. Ia mendekat dan membuka ikatan karung itu dengan tergesa-gesa. Saat ia membuka mulut karung, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Alih-alih seekor kucing biasa, yang keluar dari dalam karung adalah sebuah cahaya keemasan yang menyilaukan. Cahaya itu begitu terang, hingga membuat Bagas mundur ketakutan. Tangannya menutupi wajahnya. Tiba-tiba, si kucing berbulu emas melompat keluar dari dalam karung. Namun kini tubuhnya tampak lebih besar. Bulunya bersinar seperti bara api, dan matanya memancarkan cahaya tajam yang menyeramkan. Bagas tersentak mundur. Apa ini? Apa yang terjadi?" jeritnya ketakutan. Si kucing menatapnya dengan tajam, lalu mulai mengeong, tetapi kali ini suaranya terdengar seperti suara ribuan koin emas yang bergemerincing dalam ruangan. Bagas merasa telinganya berdengung, tubuhnya gemetar. Lalu, tiba-tiba, ruangan di sekelilingnya mulai berubah. Lantai kayu yang ia pijak mulai mengeras dan berubah menjadi pasir emas. Dinding rumahnya perlahan memudar, digantikan oleh bayangan-bayangan gelap yang bergerak seperti kabut. Sebuah suara bergema di dalam kepalanya. Suara yang dalam dan menggema, seolah berasal dari dunia lain. "Keserakahanmu akan menghancurkanmu, manusia tamak." Bagas merasa seluruh tubuhnya melemah. Ia mencoba berdiri, tetapi pasir emas di bawah kakinya mulai menelan tubuhnya perlahan-lahan. "Tolong, aku tidak ingin mati. Aku hanya ingin kaya seperti Raka," jeritnya putus asa. Namun, si kucing hanya menatapnya dengan tatapan dingin. Perlahan, Bagas merasakan tubuhnya semakin tenggelam. Ia mencoba meraih sesuatu, tetapi tidak ada yang bisa ia genggam. Ia hanya bisa meronta-ronta. Tetapi semakin ia berjuang,
semakin cepat tubuhnya tenggelam dalam pusaran emas yang mematikan. Sebelum ia sepenuhnya tenggelam, ia sempat melihat si kucing berbulu emas melompat keluar dari rumahnya, dan seketika itu juga rumahnya runtuh dalam sekejap, menghilang dalam pusaran pasir emas yang menyala. Di sisi lain desa, Raka terbangun dengan napas tersengal. Ia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ketika ia membuka matanya, ia langsung menyadari kucingnya telah menghilang. "Pus, Pus, kau di mana?" teriaknya panik. Ia langsung bangkit dari tempat tidurnya dan berlari keluar rumah, mencoba mencari kucingnya di sekitar halaman. Tapi sebelum ia bisa pergi lebih jauh, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Di depan rumahnya, berdiri sosok yang ia kenal dengan baik, si kucing berbulu emas. Namun kali ini, kucing itu tampak berbeda. Bulu emasnya bersinar lebih terang dari biasanya, dan matanya berkilau seperti bintang di langit. Ia berjalan perlahan ke arah Raka, lalu melompat ke pelukan pria itu, mengeong dengan lembut. Raka menghela napas lega. "Kau kembali. Syukurlah. Aku pikir kau telah pergi selamanya." Ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Ia tidak tahu kemana kucingnya pergi semalam, atau bagaimana ia bisa kembali dalam kondisi seperti ini. Namun, jauh di dalam hatinya, ia merasa bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi pada seseorang yang serakah. Ia menatap langit malam yang mulai memudar dengan cahaya fajar, dan dalam hatinya, ia berjanji, ia tidak akan pernah menjadi seperti Bagas. Ia tidak akan membiarkan keserakahan menguasai dirinya. Keesokan harinya, desa gempar. Rumah Bagas telah lenyap tanpa jejak. Tidak ada yang tahu kemana pria itu pergi, atau bagaimana rumahnya bisa menghilang dalam semalam. Orang-orang mulai berbisik-bisik, menceritakan berbagai teori aneh. Namun, Raka hanya diam. Ia tahu bahwa ada kekuatan yang lebih besar di dunia ini, dan ada harga yang harus dibayar untuk keserakahan. Ia menunduk, menatap si kucing berbulu emas yang kini duduk di sampingnya, mengibaskan ekornya dengan tenang. Dan sejak saat itu, Raka tidak pernah lagi mempertanyakan asal-usul keberuntungan yang datang kepadanya. Ia hanya tahu satu hal: selama ia menggunakan kekayaannya untuk kebaikan, maka keberuntungan akan selalu menyertainya. Si kucing berbulu emas mengeong pelan, lalu menutup matanya dengan damai. Sementara itu, angin pagi berembus lembut, membawa cerita tentang seorang pria miskin yang menjadi kaya, bukan karena keserakahannya, tetapi karena hati yang baik dan keputusan yang bijaksana. Pagi itu, udara di desa terasa lebih segar dari biasanya. Matahari muncul perlahan dari balik bukit, menghangatkan tanah yang masih basah oleh embun. Burung-burung berkicau riang, seolah menyambut hari yang penuh berkah. Namun, bagi penduduk desa, ada sesuatu yang berbeda pagi ini. Mereka berkumpul di sekitar rumah Bagas, atau lebih tepatnya, di tempat di mana rumah itu seharusnya berada. Rumah itu telah lenyap tanpa jejak. Tidak ada dinding, tidak ada atap, tidak ada perabotan, hanya sebidang tanah kosong yang terlihat seperti belum pernah ditempati siapapun. Bahkan jejak Bagas sendiri tidak ditemukan. Penduduk desa saling berbisik, mencoba memahami apa yang telah terjadi. "Aku tidak melihat apapun tadi malam, tapi saat aku bangun pagi ini, rumahnya sudah hilang begitu saja," seru seorang pria tua. "Apa mungkin dia meninggalkan desa?" sahut seorang ibu muda, sambil menggandeng anaknya yang tampak kebingungan. Namun, tak ada satupun yang tahu kebenaran di balik hilangnya Bagas, kecuali Raka. Dari keyahan, Raka mengamati kerumunan itu dengan perasaan campur aduk. Ia tahu apa yang telah terjadi. Ia tahu bahwa keserakahan Bagas telah menghancurkannya. Di sisi kakinya, si kucing berbulu emas duduk dengan tenang, mengibaskan ekornya perlahan. Ia menatap Raka dengan mata yang seakan memahami segala hal. "Jadi, ini takdirmu, Pus," bisik Raka, mengelus kepala kucing itu dengan lembut. Si kucing hanya mengeong kecil, lalu menggosokkan kepalanya ke tangan Raka. Dan saat itulah, Raka menyadari sesuatu yang penting. Kucing ini bukan sekadar hewan biasa. Ia adalah pembawa takdir, pemberi rezeki bagi mereka yang memiliki hati yang tulus, dan penghapus keserakahan bagi mereka yang hanya mengejar harta. Hari-hari berlalu, dan Raka tidak lagi menyembunyikan perubahan dalam hidupnya. Namun, berbeda dari Bagas yang tamak, Raka menggunakan kekayaannya dengan bijaksana. Ia mulai membeli tanah-tanah kosong di desa dan mengubahnya menjadi sawah yang luas, memberi pekerjaan kepada para petani yang selama ini kesulitan mencari nafkah. Ia membangun sebuah sekolah kecil agar anak-anak desa bisa belajar
tanpa harus berjalan jauh ke kota. Ia juga membantu memperbaiki rumah-rumah tetangganya yang hampir roboh, memastikan bahwa tidak ada lagi orang yang hidup dalam kemiskinan seperti dirinya dulu. Penduduk desa mulai melihat Raka dengan rasa hormat. Mereka tidak iri kepadanya, karena mereka tahu bahwa kekayaannya tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk kebaikan banyak orang. Dan di antara semua yang ia lakukan, Raka selalu merawat si kucing berbulu emas dengan penuh kasih sayang. Ia memastikan bahwa kucing itu selalu mendapat makanan terbaik, tempat tidur yang nyaman, dan perhatian yang tulus. Karena ia tahu, tanpa si kucing, takdirnya mungkin akan berbeda. Suatu malam, saat bulan purnama bersinar terang, Raka duduk di depan rumahnya, menikmati udara malam yang sejuk. Si kucing berbulu emas duduk di sampingnya. Matanya menatap bintang-bintang di langit. Tiba-tiba, sesuatu yang aneh terjadi. Angin malam berembus lebih kencang. Bulu si kucing mulai bersinar lebih terang dari sebelumnya, dan tubuhnya perlahan melayang dari tanah. Raka terkejut, tetapi tidak merasa takut. Ia hanya bisa menatap dalam diam saat si kucing menoleh kepadanya dengan tatapan lembut. Lalu, terdengar suara-suara yang tidak berasal dari mulut si kucing, tetapi langsung menggema dalam pikiran Raka. Kau telah menunjukkan bahwa hatimu lebih berharga daripada harta apapun di dunia ini. Aku telah memilihmu untuk menerima berkah ini, karena kau tidak serakah, tidak tamak, dan tidak lupa berbagi. Raka menelan ludah. Siapa? Siapa kau sebenarnya? Tanyanya. Suaranya nyaris bergetar. Si kucing hanya tersenyum sebuah senyum yang misterius, tetapi penuh dengan kehangatan. Aku adalah penjaga keseimbangan. Aku datang kepada mereka yang hatinya murni, dan aku pergi dari mereka yang dibutakan oleh keserakahan. Tapi, apakah kau akan pergi? Tanya Raka. Hatinya mulai terasa berat. Si kucing menggeleng pelan. Selama kau tetap menggunakan berkah ini dengan bijak, aku akan selalu berada di sisimu. Tapi, ingatlah, harta bukanlah segalanya. Yang lebih penting adalah bagaimana kau menggunakannya untuk membuat dunia menjadi lebih baik. Dan dengan itu, cahaya yang menyelimuti si kucing perlahan meredup. Ia kembali turun ke tanah, kembali menjadi kucing biasa yang selalu menemani Raka. Namun, sejak malam itu, Raka tidak pernah lagi meragukan keajaiban yang telah hadir dalam hidupnya. Tahun-tahun berlalu, dan Raka tetap dikenal sebagai orang yang bijaksana dan dermawan. Desa yang dulu miskin kini telah berubah menjadi desa yang makmur, di mana setiap orang memiliki pekerjaan, dan tidak ada lagi yang kelaparan. Dan setiap malam, ketika orang-orang melewati rumah Raka, mereka selalu melihat seekor kucing berbulu emas duduk di jendela, menatap langit dengan mata berkilauan. Legenda tentang kucing ajaib pembawa keberuntungan mulai menyebar dari satu desa ke desa lainnya. Namun, hanya sedikit yang tahu bahwa legenda itu benar adanya, dan hanya mereka yang memiliki hati yang tulus yang bisa merasakan berkahnya. Sementara itu, Raka terus menjalani hidupnya bukan sebagai orang kaya yang tamak, tetapi sebagai seorang pria yang tahu bahwa kekayaan sejati bukanlah emas atau perhiasan, melainkan perbuatan baik yang kita tinggalkan di dunia ini. Si kucing berbulu emas mengeong pelan, melingkarkan ekornya di kaki Raka, dan malam itu, di bawah sinar bulan purnama, mereka berdua duduk berdampingan, dua sahabat yang tak terpisahkan oleh waktu dan takdir. Dan begitulah kisah si kucing ajaib yang membawa keberuntungan bagi mereka yang berhati tulus, dan hukuman bagi mereka yang dikuasai keserakahan. Dari seorang pria miskin menjadi seorang dermawan, Raka membuktikan bahwa kekayaan sejati bukan hanya tentang emas, tetapi juga tentang bagaimana kita menggunakannya untuk kebaikan. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian percaya dengan legenda kucing pembawa keberuntungan? Atau mungkin kalian pernah mengalami kejadian aneh yang berhubungan dengan kucing? Ceritakan di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like jika kalian menikmati cerita ini. Subscribe agar tidak ketinggalan kisah seru lainnya. Dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian jadi yang pertama menonton. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.